Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqa al-zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'din fa khassa ba'da ash-shuhuri wal ayyam wal layali bimazaya wa fadail yu'adhu fiha al-ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Wa muslimin ma'akum rahimahumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, dengan meningkatkan takwa kita, meningkatkan keimanan kita, yaitu menjalankan dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya semaksimal mungkin kita usahakan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang membaca salawat dan dapat syafaat, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti insyaallah. Jamaah Jumat rahimahumullah. Secara bahasa sahabat berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas bumi. Makna ini
Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah tersebut merupakan momen tepat untuk menatapi jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan paling mulia, yakni bulan suci Ramadan. Posisi bulan Sya'ban yang terletak antara Rajab dan Ramadan sering kali kurang mendapat perhatian lebih dibanding 2 bulan mulia yang menghimpitnya. Pada bulan Rajab, keutamaan seputar puasa dan amalan lainnya kerap ditengarai. Di bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Ramadan lebih hebat lagi, orang-orang seakan-akan menjadi manusia baru, berburu fadilah dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Tidak demikian dengan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi menyebut Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan oleh umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina. Ia diabaikan manusia karena manusianya itu sendiri yang kurang menyadari terhadap kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia, tidak. Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan orang-orang awam atau orang-orang yang secara rohani belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salafus salih memberi perhatian lebih pada bulan ini, yang bulan Sya'ban, dengan berbagai ragam kegiatan ibadah, utamanya pada momen nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting sejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata-mata fakta historis saja, tapi juga bertanda bahwa Allah memberikan perhatian spesial terhadap bulan Sya'ban. Yang pertama, pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat yang memerintahkan umat mukmin untuk membaca sholawat. Beserta Allah pun juga serta malaikat-malaikatnya membaca sholawat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Mayoritas ulama, khususnya dari kalangan mufassir, sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa, salawat berasal dari kata salat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 salawat. Salawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat yang diperintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat mempunyai makna dia memuji Nabi Muhammad SAW. Malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW berarti mereka sedang berdoa. Sementara manusia bersolawat selaras dengan pengertian mengharap berkah, mengharap ma'unah serta mengharap syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah yang tinggi, kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung
umat yang beriman pun diperintahkan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat guna menyambut bulan suci Ramadan yang mana di bulan Ramadan itu sangat suci. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Kedua, bulan Sya'ban merupakan saat turunnya kewajiban puasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun sebelum hidupnya, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntut dimanjakan. Melalui puasa manusia ditempa secara rohani untuk menahan berbagai godaan duniawi, bahkan untuk hal-hal yang halal. Menahan diri dari hal-hal yang halal seperti makan, minum, berhubungan dengan istri atau suami. Jadi sejarah kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia, dari yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat, kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bulan Ramadan merupakan bulan penting, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Artinya Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan diformulkannya puasa bagi kaum muslimin selama sebulan penuh. Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci Ramadan sebagai anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Peristiwa yang ketiga di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimuliakannya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i wa waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu terang menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basri mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan pada nisfu Sya'ban. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tak terikat dengan waktu dan tak terikat pula dengan tempat. Hal ini ditujukan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah atau Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban. Meski di tengah kesibukan dunia yang luar biasa, khotib mengajak kepada jemaah sekalian untuk menyisipkan waktu, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir, amal kebaikan, lebih-lebih pada bulan mulia yaitu bulan Sya'ban.
wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhulina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bittiba'i syiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal haja, Allahumma inna nastaghfiruka bi kulli dhanbin yuhibbu qalban wa yushidul qalba wa yuhibbu fikra wa yulqi syaitan wa yuhibbu rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'idhukum la'allakum